Nazma Priharani, ahli gizi yang akan melakukan sesi konseling hari ini. Boleh saya tahu nama kakak siapa? Halo Kak, nama aku Griselda, bisa dipanggil Selda. Oke, baik. Baik, Kak Selda, terima kasih sudah datang hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, cuman sedikit capek aja. Oke. Baik Kak, terima kasih sudah menyampaikan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kondisi kesehatan kakak ya, khususnya terkait hasil pemeriksaan hemoglobin atau kadar darah kakak yang terakhir. Nah, tujuan dari konseling ini adalah membantu kakak memahami kondisi kakak dan memberikan edukasi agar pola makan kakak bisa membantu meningkat kadar hemoglobin. Apakah kakak bersedia mengikuti sesi konseling ini sampai selesai? Bersedih. Baik. Baik Kak, saya ingin mengonfirmasi data kakak terlebih dahulu ya. Umur kakak 21 tahun, berat badan 65 kg, tinggi badan 169 cm, dengan hasil hemoglobin terakhir 10 gram. Apakah data tersebut benar? Benar. Baik. Dengan hasil hemoglobin 10 gram itu termaksud mengalami anemia ringan ya Kak ya? Nah, jadi saya ingin bertanya, apakah kakak sering mengalami keluhan seperti mudah lelah, pusing, mengantuk, atau sulit berkonsentrasi? Iya sih Kak, biasanya kalau misalnya siang hari gitu ya, saya gampang ngantuk, gampang capek, walaupun nggak ngapa-ngapain gitu. Iya Kak, oke baik. Terima kasih atas informasinya. Sekarang saya ingin menanyakan tentang kebiasaan makan kakak ya. Biasanya dalam sehari kakak makan berapa kali? Kalau makanan berat kayak nasi 2 kali sehari. Oke. Ada ngemil-ngemil juga berarti ya? Iya, sisanya jajan gitu. Oke. Baik Kak, untuk lauk seperti daging, ayam, ikan, atau telur, apakah kakak sering mengonsumsinya? Mungkin kalau daging ayam sering Kak, cuman kalau sayur Oke, kalau sayur hijau atau bayam kampung? jarang. Jarang juga Iya. ya? Apakah kakak sering minum teh atau kopi setelah makan? Sering. Sering? Ya mungkin hampir tiap hari kali. Hampir setiap hari ya? Oke. Baik Kak, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan tadi. Baik Kak Selda, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kondisi kakak ya. Jadi anemia adalah kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah itu lebih rendah dari normalnya. Nah, normalnya itu kurang lebih 12 gram. Nah, hemoglobin ini tuh berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jika hemoglobinnya rendah atau kadar darahnya rendah, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga menyebabkan mudah lelah, pusing, mengantuk, dan sulit berkonsentrasi. Lalu pada wanita usia subur seperti kakak, itu anemia sering terjadi karena kehilangan darah saat menstruasi dan kurangnya asupan zat besi. Nah, hemoglobin atau kadar darah kakak itu kan saat ini 10 gram ya. Sedangkan normal pada wanita itu tadi kurang lebih 12 gram. Sehingga perlu dilakukan perbaikan pola makan. Apakah sampai sini bisa dipahami? Bisa Kak? Bisa. Baik, saya ingin bertanya dulu ya Kak ya. Apakah kakak sering mengkonsumsi makanan seperti daging, ayam, ikan, atau telur? Kalau daging ayam sering, tapi kalau yang lain-lainnya jarang. Jarang ya, kurang. Jadi hanya daging ayam? Iya. Oke. Baik Kak, makanan seperti daging, ayam, ikan, dan telur itu merupakan sumber zat besi hewani yang penting. Ini sangat penting untuk meningkatkan kadar darah kita ya Kak ya. Jadi zat besi dari makanan hewani lebih mudah diserap tubuh dibandingkan dari tumbuhan. Contoh makanan yang dianjurkan itu ada hati ayam, daging sapi, ayam, ikan, dan telur. Nah, sebaiknya kakak mengkonsumsi lauk hewani minimal 1-2 porsi per hari. Oke. Kalau untuk sayur hijau seperti bayam atau kangkung, kira-kira kakak mengkonsumsinya setiap hari tidak ya? Enggak tiap hari. Jarang juga sih Kak. Jarang sayur, juga, iya. Kalau sayur juga jarang. Baik Kak, sayur hijau juga mengandung zat besi, walaupun
walaupun penyerapannya tidak sebaik dari hewani. Contohnya itu ada bayam, kangkung, daun singkong, dan daun kelor. Sayur hijau sebaiknya dikonsumsi setiap hari ya kak ya. Apakah kakak biasanya makan buah setelah makan? Kalau setelah makan sih enggak ya kak, cuman paling kalau ngemil-ngemil biasa, tapi itu juga jarang. Jadi buat dicemil aja tapi juga jarang itu. Iya, Oke. jadi enggak selalu habis makan. Baik kak, buah yang mengandung vitamin C itu juga sangat penting ya, karena membantu penyerapan zat besi seperti jeruk, jambu biji, pepaya, mangga, dan tomat. Disarankan mengonsumsi buah setelah makan ya kak, tapi kalau misalkan kakak jarang mengonsumsi buah setelah makan, untuk jadi cemilan juga tidak apa-apa. Tadi juga kakak menyebutkan sering minum setelah makan ya? Iya, Iya. minum es. Minum es, teh, kopi, Ya, es teh sih. es teh Biasanya ya. setelah makan. Oke. Itu sering sekali. Sering, kayaknya seminggu bisa 4 atau 5 kali. 4 sampai 5 kali Iya. seminggu. Oke. Baik kak, jadi teh itu mengandung zat yang disebut tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Nah, jika teh diminum setelah makan, zat besi dari makanan tidak dapat diserap dengan baik. Karena itu disarankan tidak minum teh setelah makan atau diberi jarak 1 sampai 2 jam setelah makan. Nah, selain teh, minuman seperti kopi juga sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan tinggi zat besi, ya. Apakah Mbak pernah mendapatkan atau mengkonsumsi tablet tambah darah sebelumnya? Kayaknya pernah sih kak, yang itu kan Yang kecil-kecil. Iya. Oke. Apa kakak sering meminumnya? Awal-awal aja. Jadi awal-awal aja. Iya. Akhir-akhir ini jadi nggak pernah. Ya udah nggak pernah, karena kayak enak itu kak pas minum itu Enak aneh mual gitu ya. ya. Oke, baik. Terima kasih ya kak sudah menyampaikan. Jadi tablet tambah darah itu juga sangat penting untuk membantu meningkatkan kadar darah kak, kadar darah dalam tubuh. Nah, cara minumnya yang benar itu diminum 1 kali sehari. Sebaiknya diminum pada malam hari. Terus diminum dengan air putih, bisa juga diminum dengan jus jeruk. Nah, hindari minum bersama teh, kopi, dan susu ya kak ya, karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Nah, jika feses menjadi hitam setelah minum tablet tambah darah, hal itu adalah hal yang normal ya kak ya. Oh, jadi nggak apa-apa ya kak? Iya. Soalnya awal-awal itu kaget sih. Kaget ya? Iya, Oke. pas minum. Ya nggak apa-apa kak, itu hal yang normal. Oke. Biasanya Mbak sarapan atau tidak ya? Jarang lagi kalau sarapan. Oh. Soalnya kayak suka sakit perut gitu kalau makan Kalau pagi. sakit perut ya. Ya jadi rada siang gitu. Jadi untuk sarapan jarang. Oke. Baik kak, untuk membantu memperbaiki anemia, kakak itu dianjurkan makan 3 kali sehari, ya, termasuk sarapan juga nih. Nah, sarapan itu penting untuk memberikan energi dan membantu memenuhi kebutuhan zat gizi. Selain itu, konsumsi lauk hewani setiap hari, konsumsi sayur setiap hari, konsumsi buah setiap hari, dan minum air putih minimal 8 gelas per hari. Ya kak ya? Oke. Baik, saya ingin bertanya juga nih, apakah saat menstruasi darah keluar cukup banyak atau berlangsung lebih dari 7 hari? Pas awal-awal mah banyak gitu kak, cuman kalau aku biasanya lebih dari 7 hari, mungkin nunggu bersihnya gitu lama. Oke. Jadi yang banyak itu hanya awal-awalnya aja? Iya. Oke. Baik kak, jadi kehilangan darah saat menstruasi juga dapat menyebabkan anemia ya kak ya? Nah, jika menstruasi berlangsung lebih dari 7 hari atau darah keluar sangat banyak, itu sebaiknya memeriksakan diri ke tenaga kesehatan, ya. Ke klinik? Iya, ke klinik, ke puskesmas. Kakak bisa cek di sana kalau misalkan darahnya keluarnya banyak atau lebih dari 7 hari ya kak ya. Saya juga membawa leaflet berisi contoh menu yang dapat membantu kakak dalam memilih makanan. Bisa dilihat sini. Ada contoh menu sehari. Jadi pagi ada nasi, telur dadar, tumis, bayam, jeruk, ya. Untuk snack paginya ada jambu biji. Nah, di siang harinya
ada nasi, ayam goreng, sayur kangkung, pepaya ya Kak ya. Nah untuk snack sorenya ada kacang hijau rebus ya Kak ya. Itu untuk snacknya Kakak bisa makan kacang hijau rebus juga. Untuk malam harinya ini itu ada nasi, ikan, sayur bening seperti sayur bayam bisa, terus tomat. Nah Kak di sini ya. Ya. Oke. Nah menu ini dapat membantu memenuhi kebutuhan zat besi harian Kakak. Jadi nanti ini bisa Kakak baca-baca lagi untuk mengingat gitu ya. Ya Kak. Jadi bagaimana juga dengan waktu tidur Kakak? Apakah sering bergadang? Sering banget. Sering bergadang ya? Iya. Kayaknya hampir tiap. Oke. Jadi Kak istirahat cukup juga sangat penting ya Kak ya untuk membantu pembentukan sel darah merah dalam tubuh Kakak ya. Disarankan tidur 7 sampai 8 jam ya Kak. Hindari bergadang, lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki, terus hindari diet ekstrim juga ya Kak ya. Baik Kak, sekarang kita tentukan target bersama ya. Untuk Target maksudnya ini. target bersama agar tercapainya peningkatan kadar darah atau hemoglobin dalam tubuh Kakak ya, agar lebih baik kadar hemoglobinnya agar lebih meningkat. Oke. Jadi target yang ingin dicapai yang pertama itu ada meningkatkan kadar hemoglobin, mengurangi rasa lelah, terus memperbaiki pola makan Kakak ya. Terus langkah yang dapat Kakak lakukan itu bisa makan 3 kali sehari ya Kak. Terus konsumsi lauk hewani setiap hari, konsumsi sayur setiap hari, terus konsumsi buah tinggi vitamin C, dan tidak minum teh atau kopi setelah makan lagi ya Kak ya. Kakak kan sering minum itu ya setelah makan. Hampir. Iya, hampir. Jangan lagi ya Kak ya, kalau bisa agak dikurangi aja, tidak apa-apa. Kalau diganti sama jus Jeruk bisa Kak? jus jeruk gak apa-apa Iya, berarti jus ya. jeruk gak apa-apa, karena vitamin C itu membantu penyerapan zat besi dalam tubuh Kak, agar lebih maksimal. Ya, jus jeruk tidak apa-apa Kak. Terus Kakak juga minum tablet tambah darahnya secara teratur ya Kak ya. Tadi minum tablet tambah darah berapa kali sehari Kak? Waktu itu sih aku 1 kali sehari, cuman sekarang kan udah. Udah nggak pernah sekarang ya? Oke, tidak apa-apa. Baik Kak. Apakah Kakak bersedia mencoba langkah-langkah tersebut? Insya Allah bersedia. Nggak apa-apa Kak, lakuin secara perlahan aja ya, tidak perlu langsung gitu ya. Oke. Baik Kak, saya ingin memastikan pemahaman Kakak nih. Jadi apa yang harus dihindari setelah makan? Minum teh sama kopi. Minum teh sama kopi agak dikurangin ya Kak ya. Oke. Makanan apa yang dapat membantu meningkatkan kadar darah Kakak? Makan apa saja? Ati ampela, daging merah, terus buah-buahannya bisa jeruk, terus sayuran hijau juga kayak bayam, kangkung, tomat juga bisa ya Kak? Jambu biji juga ya Kak ya? Iya, sama jambu. Mangga bisa. Oke, baik. Kalau misalkan Kakak tidak pernah makan buah gitu setelah makan, nggak apa-apa, buat cemilan juga bisa Kak. Sayuran juga ya Kak ya? Ya baik Kak, itu betul sekali. Baik, terima kasih mungkin ya atas waktunya hari ini. Oke, jadi mungkin kesimpulan dari sesi hari ini, status gizi Kakak normal ya, yaitu 22,8 itu masih tergolong normal, namun Kakak mengalami anemia ringan. Nah, perlu meningkatkan konsumsi makanan tinggi zat besi ya, tadi seperti daging merah, ada daging ayam, daging sapi, hati ayam, telur ya Kak ya. Nah, terus menghindari minum teh setelah makan ya Kak. Teh, kopi itu tolong dihindari ya Kak ya. Dikurangi perlahan-lahan aja. Nah, disarankan juga cek hemoglobin ya Kak ya secara ulang. Sekitar 1 sampai 3 bulan sekali ya Kak ya. Oke. Baik Kak, mungkin apakah ada pertanyaan dari Kakak? Kalau minum obat tambah darah tadi tuh kan enak gitu ya Kak, maksudnya walaupun minum malam hari juga enak gitu. Tapi kalau misalnya aku gak minum itu, tapi aku diganti kayak aku lebih sering makan telur, daging, sama buah-buahan yang tadi Kakak sebutin, itu gak apa-apa.
Ya mungkin nggak apa-apa asalkan makanannya seimbang. Tapi untuk kakak ini kan udah tergolong masuk ke anemia ya kak ya, apalagi kadar hemoglobinnya sampai 10 gram ya, sedangkan batas normalnya itu 12. Mungkin diminum aja kak ya, tablet tambah darahnya diminum sebelum tidur, terus setelah minum kakak langsung tidur aja agar rasa mualnya tidak terasa gitu ya. Itu bisa ini ya kemungkinan turun juga ya, misalnya kalau nggak diperbaiki maksudnya HB-nya gitu, kalau misalnya Iya. itu masih bisa turun gitu kak. Kalau pola makan kakak tidak terjaga, kalau misalkan hal itu tidak ada yang dirubah mungkin dari pola makan kakak gitu ya, itu mungkin bisa turun kak. Atau enggak bisa enggak naik-naik hemoglobinnya, kadar darahnya. Jadi mungkin kakak harus perbanyak lagi makan makanan hewani ya. Kakak juga jarang kan makan yang lain, hanya ayam aja, ikan, telur gitu Iya, jarang. Sayur juga jarang, buah juga jarang ya kak ya. Nah mungkin perbanyak makan yang bisa membantu meningkatkan kadar hemoglobin ya kak ya. Jadi ditakutkan kalau misalnya kakak tidak mengkonsumsi makanan-makanan tersebut atau makanannya tidak dirubah nih pola makannya, nah kadar hemoglobin kakak tidak naik-naik. Jadi terus di situ saja gitu kak, atau yang tidak diinginkan atau nggak turun lagi gitu. Oh, kalau turun bahaya juga ya. Iya. Apalagi kan untuk wanita usia subur, untuk kakak ini kan mengalami menstruasi ya kak. Nanti jika darahnya keluar-keluar terus tapi tidak ada yang masuk gitu, jadi nanti berkurang katanya. Oke, jadi diminum tablet tambah darahnya dan makanannya dirubah ya kak pola makannya. Perbanyak makan yang bisa meningkatkan kadar darah ya kak ya. Oke. Baik kak, apa ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, baik kak, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih atas waktunya hari ini dan semoga sehat selalu. Iya, terima kasih kak.